Selamat, selamat siang Pak Dr. Heri Firmansyah, SH MHum MPA. Perkenalkan nama saya Steven Ngui dengan NIM 205220103. Pada kesempatan kali ini eh, akan mempresentasikan eh, sistem peradilan pidana, alat bukti dan hak tersangka atau terdakwa. Slide pertama. Yang di sini ada overview dari yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian sistem peradilan pidana. Yang kedua, tujuan sistem peradilan pidana. Yang ketiga, pertimbangan model sistem peradilan pidana. Yang keempat, ilmu pembantu hukum acara pidana. Yang kelima, asas-asas hukum acara pidana. Yang keenam, proses hukum acara pidana. Yang ketujuh, alat bukti hukum acara pidana. Yang kedelapan, hak tersangka atau terdakwa. Next. Di sini pengertian sistem peradilan pidana. Pengertian sistem peradilan pidana itu menurut Remington dan Ohin, sistem peradilan pidana ini pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai satu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Next. Terus tujuan sistem peradilan pidana. Yang pertama ada mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan. Yang kedua, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat itu puas bahwa keadilan yang telah ditegaskan dan yang bersalah dipidana. Yang ketiga, mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan itu tidak mengulangi kejahatan yang sama lagi. Next. Terus ada perkembangan model sistem peradilan pidana. Nah, di mana sistem model perkembangan peradilan pidana ini merupakan landasan bagi negara untuk menyelesaikan kasus pidana yang terjadi pada suatu negara melalui pengadilan. Dan ada tiga model. Yang pertama, pengulangan kejahatan, di mana atau crime control model. Howard L. Parker itu peradilan untuk menanggulangi kejahatan secara cepat. Pelaku kejahatan harus dihukum dan dilakukan pembalasan dan masyarakat harus dilindungi. Peradilan pidana menjadi labeling misalnya muncul persyaratan tidak pernah dipidana. Yang kedua, due process model, sekalipun orang melakukan tindak pidana HAM tetap dilindungi tersangka sebagai objek pemeriksaan pasal 229 KUHP. KUHP, keterangan tersangka bukan pengakuan tersangka. Yang ketiga, family model. John Griffith itu pelaku tindak pidana merupakan bagian dari keluarga yang harus dilindungi dan dibina misalnya. Misalnya itu contohnya kayak didampingi dengan penasihat hukum, dikembalikan ke keluarganya, kemudian peradilan pidana dicap sebagai sesuatu yang negatif atau restoratif justice. Next slide. Nah, di sini ada istilah-istilah pentingnya. Yang pertama ada jenis pidana atau staff sort. Yang kedua, lamanya ancaman pidana atau staff mat. Yang ketiga, pelaksanaan pidana staff modus. Ilmu pembantu hukum acara pidana, pembantu hukum acara pidana ini yang pertama logika. Nah, logika ini berpikir dengan akal sehat dan rasional, penting untuk persangkutan dan pembuktian. Yang kedua, psikologi, di mana ilmu yang berusaha memahami jiwa manusia. Kedua, kriminalistik, di mana ada ilmu kedokteran forensik mempelajari manusia dan organnya yang berhubungan dengan masalah tindak pidana. Tosikologi forensik, ilmu kimia forensik, ilmu alat forensik, forensik balistik, dan destikologi. Nah, destikopi. Kemudian ada psikiatri. Psikiatri ada ilmu pengetahuan yang mempelajari jiwa manusia yang sakit. Kemudian ada kriminologi. Nah, kriminologi itu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai suatu masalah manusiawi. Kemudian ada hukum pidana. Next. Oh ya, sebelumnya ada asas-asas hukum acara pidana, di mana asas-asas hukum acara pidana ini menyangkut seperti equality before the law, pemeriksaan dengan kehadiran terdakwa, sidang terbuka untuk umum, pengawasan pelaksanaan putusan. Nah, asas yang berhubungan dengan perlindungan HAM itu biasa adanya principle of legality, terus eh, memperoleh bantuan hukum, diberitahukan dakwaan dan dasar hukumnya, diberi ganti rugi dan rehabilitasi. Next. Di sini ya sama yang tadi saya bahas itu. Next slide.
Nah, di sini ada proses hukum acara pidana. Proses hukum acara pidana yang pertama kepolisian. Dari kepolisian akan menuju ke kejaksaan, kemudian pengadilan, kemudian lembaga permasyarakat. Nah, di mana penyelidikan, penangkapan, penahanan, penyidik, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, putusan dan vonis, upaya hukum, dan pelaksanaan. Next. Nah, di sini ada alat bukti. Nah, di alat bukti ini pasal 184 KUHP itu menyatakan adanya keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam pasal 184 KUHP ini sudah sesuai dan sudah berurutan berurutan nomor ya. Next. Keterangan saksi di mana pasal 1 butir 26 KUHP ini adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Kemudian pasal 1 butir 7 KUHP di mana 27 KUHP di mana keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya itu. Next. Di mana di sini ada pengecualian saksi. Nah, pengecualian saksi ini mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa kecuali ketersediaan dan atas persetujuan penuntut umum dan terdakwa di mana ada pasal 168 KUHP. Nah, karena pekerjaan atau jabatannya wajib menyimpan rahasia ada di pasal 170 KUHP. Ketiga, anak di bawah umur dan orang yang sakit ingatan ada pasal 171 KUHP. Next. em, commute. Terus ada keterangan ahli. Nah, keterangan ahli ini pasal 1 butir 28 KUHP. Nah, di mana keterangan ahli ini adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Kemudian pasal 186 KUHP, dia itu apa yang seseorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Kemudian ada pasal 120 KUHP, di mana eh, dalam hal dalam hal penyidik dianggap perlu ia dapat meminta pendapat orang atau yang memiliki keahlian khusus. Kemudian eh, yang kedua ada ahli tersebut sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali ia disebabkan karena harkat serta martabat pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta. Dan terakhir pasal 179 KUHP itu di mana setiap orang yang diminta itu pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakirnaan atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Next. Nah, di mana di sini ada eh apa namanya bentuk-bentuk surat. Nah, di sini bentuk-bentuk surat itu ada berita acara atau surat resmi yang dibuat pejabat umum. Yang kedua, surat dalam bentuk diatur UU akan layanan KTP, IMB dan lainnya. Yang ketiga, surat keterangan dari ahli. Yang keempat, surat dari yang hanya berlaku jika isinya atau hubungan dan alat yang bukti lain. Next. Di sini ada petunjuk. Nah, di mana petunjuk ini pasal 188 ayat 1 KUHP ini menyatakan perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri memandangkan bahwa telah terjadi tindak pidana siapa pelakunya. Nah, pengertian lain itu di mana isyarat yang dapat ditarik itu suatu perbuatan ketika kejadian atau keadaan yang mempunyai persetujuan itu dengan tindak pidana. Next. Keterangan terdakwa. Di sini keterangan terdakwa pasal 181 ayat 1 KUHP ini apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perubahan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Pasal 184 ayat 19 ayat 4 ini KUHP ini keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwanya kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Kalau 189 ayat 2 KUHP ini, keterangan terdakwa di luar sidang dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan dengan syarat sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya, dan kedua didukung alat bukti yang lain. Next. Terdakwa dan tersangka. Dari mana terdakwa dan tersangka adalah
adalah seseorang yang karena perbuatannya itu atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, di mana itu terdapat di pasal 1 butir 14 KUHP. Yang kedua, terdakwa adalah orang yang tersangka yang dituntut diperiksa dan diadili di sidang pengadilan pasal 1 butir 15. Kemudian next slide. Nah, di sini hak tersangka dan terdakwa. Hak tersangka dan terdakwa itu hak untuk segera diperiksa dan diajukan ke pengadilan dan diadili, di mana pasal tersebut terdapat pada pasal 50 ayat 1, 2, dan 3. Kemudian, hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan pasal 51 butir A dan B. Kemudian yang C, hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim seperti tersebut di muka pasal 52. Yang keempat lagi, hak untuk mendapat juru bahasa pasal 53 ayat 1. Yang E, hak untuk dapat bantuan hukum daripada setiap tingkat pemeriksaan pasal 54. Yang F, hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya cuma-cuma pasal 56. Yang G, hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya pasal 57 ayat 2. Yang H, hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan pasal 58. Yang I, hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama di atas pasal 59 dan 60. Yang kemudian hak untuk dikunjungi sama keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan keluarga pasal 61. Yang K, terakhir, hak tersangka atau terdakwa untuk berhubung surat-suratnya dengan penasihat hukumnya ada di pasal 62. Berikut dari hasil presentasi saya dengan ini rekan di luar kampus saya. Apakah ada pertanyaan? Saya mau bertanya, jadi apa perbedaan antara alat bukti langsung dan alat bukti tidak langsung dalam sistem peradilan pidana? Terus bagaimana keduanya digunakan dalam proses pengadilan? Terima kasih. Eh, Bedanya alat bukti langsung dan tidak langsung. Berarti itu kalau misalnya alat bukti langsung itu dalam sistem peradilan pidana itu adalah biasa itu alat bukti yang dapat dipergunakan secara langsung untuk membuktikan suatu perkara pidana Nah, misalnya itu contohnya itu kayak rekaman suara atau CCTV yang menunjukkan adanya tindak pidana. Yang kedua, saksi mata yang melihat adanya tindak pidana tersebut. Yang ketiga, benda terwujud yang digunakan dalam melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. Nah, alat bukti langsung ini biasanya itu dapat dipergunakan secara fisik di depan persidangan dan memiliki wujud yang dapat dirasakan. Nah, contohnya itu keterangan saksi yang melihat adanya tindak pidana secara langsung. Sementara itu kalau alat bukti yang tidak langsung adalah alat bukti yang dapat dipergunakan secara langsung untuk membuktikan suatu perkara pidana. Contoh alat bukti nggak langsung ini contohnya itu adalah keterangan ahli yang berdasarkan pengetahuan dan pengalaman ahli. Yang kedua, surat yang memiliki relevansi dengan perkara pidana. Yang ketiga, petunjuk yang menunjukkan adanya tindak pidana. Nah, alat bukti tidak langsung ini tidak memiliki wujud fisik dan pembuktiannya itu biasanya itu didapatkan dari kesimpulan dari hal atau peristiwa yang terjadi di persidangan. Eh, itu dari jawaban saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Hmm, Terima kasih atas atensinya. Berikut dari hasil presentasi saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan atau salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.